Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada perempat akhir abad ke-15 di Demak. Berdiri kira-kira tahun 1478, secara geografis Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Pada awalnya daerah Demak dikenal dengan sebutan Bintaro atau disebut juga dengan Gelagahwangi, yang merupakan kerajaan bawahan Majapahit. Di bawah kepemimpinan Sunan Ampel Denta, Wali Songo memilih Raden Fatah sebagai raja pertama dari Demak dan mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa. Raden Fatah dengan gelar Senopati Jimbun Abdurrahman Panembahan Palembang Sehidina Panatagama diberikan bantuan oleh para ulama dalam menjalankan pemerintahannya. Pusat pemerintahannya berada di Demak, sebelumnya dikenal sebagai Bintaro yang merupakan wilayah Majapahit. Pemerintahan Raden Fatah berlangsung dari akhir abad ke-15 hingga awal ke-17. Dia adalah seorang raja Islam keturunan Majapahit dari ibu yang beragama Muslim. Dia digantikan oleh putranya Sambranglor yang juga dikenal sebagai Pati Unus pada usia 17 tahun. Tronggono kemudian menjadi sultan dan memerintah dari tahun 1524 hingga 1546. Pada masa pemerintahannya, Islam berkembang pesat di Jawa dan sekitarnya. Demak juga berhasil menaklukkan Sunda Kelapa pada tahun 1527 serta wilayah Majapahit dan Tubang. Demak juga mendudukan wilayah lain seperti Madiun, Blora, Surabaya, Pasuruan, Lamongan, Blitar, Wirasabah, dan Kediri. Dalam daerah-daerah lain seperti Palembang, Banjarmasin, Jawa Tengah Selatan, dan Gunung Berapi, para pemuka agama seperti Syekh Siti Jenar dan Sultan Tembayat juga mengakui kekuasaan Demak. Sultan Trenggono meninggal tahun 1546 karena terbunuh ketika melakukan penyerbuan ke Blambangan. Selanjutnya ia digantikan oleh Prawoto, dan Prawoto juga meninggal karena dibunuh oleh Arya Penangsang dari Jipang pada tahun 1549. Kerajaan Namun Demak berakhir ketika Arya Penangsang dibunuh oleh Jaka Tangkir, kemudian mendirikan Kerajaan Pajang. Kerajaan Demak memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, selama abad ke-15 dan ke-16. Berikut adalah beberapa aspek penting dari peran dan penyebaran Islam di Kerajaan Demak. 1. Sebagai pusat penyebaran Islam, para Wali Songo menggunakan pendekatan budaya lokal seperti seni dan adat untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat Jawa. 2. Pembangunan masjid dan pendidikan Islam. Sultan pertama Demak, Raden Patah, mendirikan Masjid Agung Demak. Kerajaan Demak juga mendirikan berbagai pesantren dan tempat belajar lainnya yang berperan besar dalam penyebaran ajaran Islam. 3. Pengaruh politik dan ekonomi. Demak menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan Nusantara dengan dunia luar. Melalui kekuatan militernya, Demak menaklukkan beberapa wilayah lain di Jawa dan sekitarnya. Aliansi dan penyebaran melalui pernikahan, misalnya pernikahan antara anggota keluarga Demak, keluarga Kerajaan Demak, dan keluarga kerajaan lainnya membantu memperluas pengaruh dan penyebaran Islam ke wilayah-wilayah tersebut. Sistem pemerintahan di Kerajaan Demak adalah teokrasi di mana saja memiliki kedudukan tertinggi dari kekuasaan negara berdasarkan hukum Islam. Meskipun penerapan Islam belum sempurna, Kerajaan Demak berhasil berkembang menjadi kota dagang dan pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah dan ia menjadi acuan dalam menjalankan sistem pemerintahan. Struktur sosial di Kerajaan Demak dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Sultan sebagai pemimpin tertinggi kerajaan. Sultan memiliki kekuasaan absolut dan memegang kendali atas seluruh aspek kehidupan di kerajaan. 2. Kaum ulama atau Wali Songo. Para ulama, khususnya Wali Songo, memiliki pengaruh yang kuat di Kerajaan Demak. Mereka berperan penting dalam penyebaran agama Islam dan memberikan nasihat kepada Sultan. 3. Bangsawan. Terdiri dari keluarga kerajaan, para pangeran, dan pejabat tinggi kerajaan. Mereka menduduki posisi penting dalam struktur pemerintahan. 4. Pedagang kelompok, terutama yang terlibat dalam perdagangan internasional, memiliki status sosial yang tinggi dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan di kerajaan. 5. Rakyat biasa. Mayoritas penduduk terdiri dari petani, nelayan, dan pekerja keras lainnya. Mereka berada pada lapisan terbawah dalam struktur sosial kerajaan.
Kerajaan Demak adalah kerajaan agraris dan maritim yang mengandalkan sektor pertanian dan perdagangan. Ibu kota Demak terletak dekat dengan pesisir utara Pulau Jawa, memudahkan akses perdagangan melalui Selat Muria. Raja-raja Demak memanfaatkan posisi strategis kerajaan untuk mengembangkan potensi kelautannya dan menjadi kerajaan maritim yang penting dalam perekonomian antar pulau. Pelabuhan Demak di Pulau Jawa selalu ramai didatangi oleh pedagang lokal dan internasional. Sebagai kerajaan Islam, Demak menjadi alternatif bagi pedagang Muslim yang ingin menghindari persaingan dengan pedagang Portugis di Malaka. Sektor pertanian juga mendukung perkembangan ekonomi Demak. Lingkungan alam Demak yang subur dan sumber air yang melimpah menghasilkan komoditas utama seperti beras, gula, kelapa, dan palawija. Sungai-sungai seperti Serang memudahkan perdagangan antara wilayah pesisir dan pedalaman. Dalam abad ke-16, Demak menjadi salah satu kerajaan terbesar berkat potensi agraris dan maritimnya. Pemimpin-pemimpin seperti Raden Patah melakukan upaya besar untuk membuat Demak makmur. Demak juga menaklukkan Banten, Sunda Kelapa, dan wilayah-wilayah strategis perdagangan lainnya. Seni, kebudayaan, dan tradisi Kerajaan Islam Demak. Seni dan kebudayaan Kerajaan Demak. 1. Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak merupakan masjid kuno yang dibangun oleh Raden Patah pada abad ke-15 Masehi. Masjid ini terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Demak, Jawa Tengah. 2. Saka Tatal dan Saka Majapahit. Saka Tatal atau Saka Gurung merupakan 4 tiang utama yang berada di dalam Masjid Agung Demak. Seluruh tiang ini dibuat langsung oleh Wali Songo. Yang 3. Pintu Bledek. Pintu Bledek atau Pintu Paratir merupakan peninggalan Kerajaan Demak yang berada di Masjid Agung Demak. Pintu Bledek dipercaya sebagai gambar petir yang ditangkap dan digambar oleh Ki Ageng Selo. Pintu 4. Dampar Kencana. Dampar Kencana merupakan peninggalan Kerajaan Demak yang berwujud singgasana. Kursi kuno ini merupakan singgasana Raja-Raja Demak ketika mereka memerintahkan Kerajaan Demak. 5. Makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali songo yang memiliki andil besar dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Sunan Kalijaga meninggal pada tahun 1520 dan dimakamkan di Desa Kadilangu, Demak. 6. Situs Kolam Wudu. Situs Kolam Wudu merupakan situs peninggalan sejarah masa Kesultanan Demak. Sesuai namanya, situs Kolam Wudu dahulu digunakan sebagai tempat berwudu Wali Songo dan para santri Raden Patah. Tradisi Kerajaan Demak. 1. Grebek Besar. Grebek Besar merupakan tradisi yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Idul Adha setiap tanggal 10 Zulhijjah. Kegiatan pencucian pusaka milik Sunan Kalijaga ini bertujuan untuk menghormati perjuangannya. 2. Apitan. Apitan lebih dikenal dengan istilah sedekah bumi yang merupakan wujud rasa syukur terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umumnya tradisi ini dilakukan dengan menyelenggarakan pagelaran wayang kulit, ketoprak, dan kesenian tradisional lainnya. 3. Syawalan. Tradisi ini biasa disebut juga Pesta Sedekah Laut yang dilaksanakan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Warga akan bisa menikmati berbagai kegiatan seperti tarung sesaji, lomba perahu, dan beragam kesenian lainnya. Pada masa kejayaan Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Sultan Trenggana 1521 sampai dengan 1546, wilayah kekuasaan Demak meluas ke Jawa bagian timur dan barat. Pada tahun 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa yang kemudian berganti nama menjadi Jayakarta dan kemudian menjadi Batavia dan Jakarta. Sayangnya, Sultan Trenggana wafat pada tahun 1546 setelah terbunuh dalam serangan di Panarukan. Setelah kematiannya, tumpuk kepemimpinan Kerajaan Demak diperebutkan dan berakhir dengan Arya Penangsang menjadi penguasa setelah membunuh Sunan Prawata. Kerajaan Demak disebabkan oleh pemberontakan Adipati Hadiwijaya, penguasa Pajang pada tahun 1556. Hadiwijaya semula sangat setia pada Demak. Pemberontakan Hadiwijaya disebabkan oleh Arya Penangsang yang membunuh Sunan Prawata dan Pangeran Kalinyamat. Pemberontakan Adipati Hadiwijaya menyebabkan runtuhnya Kerajaan Demak menjadi Fazal atau wilayah kekuasaan Kesultanan Pajang.